Ini, allazina amanu adalah orang-orang yang punya ideologi yang jelas, punya visi dan misi. Hidup ada target, ada tujuan, ada the last determination yang tidak bisa dipungkiri. Wa tatmainnu qulubuhum, dan dia meniti perjalanan hidupnya itu, mencapai visinya itu adalah dengan arif dan bijaksana, tenang, ya kan? Tidak tergopoh-gopoh, ya kan gitu, beli gerada geruduk, ya, dengan cermat, dengan hati-hati, pokoknya tidak terburu-buru lah. Nah, yang membuat kita bisa tenang itu apa? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, Allah itu namanya litanbih, ya. Ketahuilah, eling-eling ya, eling-eling asira bahwa dengan zikir kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan sebab, banyak bahasa babiah, dengan sebab berzikir itu hati menjadi tenang. Yang saya mencoba ingin menafsirkan apa hubungannya ketenangan hati dengan zikir. Sebetulnya bahwa gelombang itu, ya, kita punya receiver, ya, dan kita menerima semua gelombang itu, kejahatan, kebaikan, kepentingan, kerakusan, ya kan gitu, ambisius segala macam berkecamuk dalam diri kita sendiri, dan sulit kita menolaknya. Makanya supaya gelombang itu tidak sampai, ya kan gitu, maka salah satu cara adalah kita membendung udara itu, namanya di jam. Kalau internet mah diblokir, ya. Nih, supaya kita tidak mendengarkan siaran radio Malaysia yang selalu menghujat Indonesia, maka pemerintah meledakkan sesuatu di udara, ya kan itu, mengganggu frekuensi itu supaya di jam, bukan di doubling mah, itu mah doubling mah memasukkan suara dalam. Ya, dubbing itu bahasa Arabnya dublage itu, dubbing itu film itu suaranya nggak masuk, nggak, ya kan, tanpa suara. Nah, ketika itulah kita masukkan suaranya. Ketika film Perancis, kok ngomongnya bahasa Indonesia, itu dubbing, dimasukkan bahasa, jadi omak-amiknya film tuh dimasukkan dialognya pakai bahasa Indonesia, itu namanya dubbing. Namanya terjemah mudablajah, itu bahasa Arabnya terjemah mudablajah, terjemahan doubling, yaitu dimasukkan terjemahan bukan terjemah teks. Dulu kan, nah sekarang teknologi kita sudah mencapai tingkat terjemah doubling, jadi sudah bunyinya diterjemahkan. Kalau ini mah tidak, ini mah di jam, jadi pagar gitu udaranya sehingga gelombang itu tidak masuk. Nah, makanya kapan kita itu aman dari gelombang-gelombang itu, ya makanya bagaimana kita melakukan jam terhadap udara itu. Terus namanya peluru pesawat tuh, apa namanya, anti pesawat, peluru anti pesawat itu bukan satu pelurunya, loopnya ini ribuan, dan ditembakkan dia merasa seperti hujan, itu ya pasti kenanya itu mah, ya kan begitu. Jadi semakin padat kita berzikir kepada Allah, semakin dijamin gelombang itu tidak akan masuk. Makanya sejauh mana padatnya, ya dalam segala aktivitas kita selalu sadar diri, selalu berzikir kepada Allah. Makanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, dan berbaring. 3 aktivitas yang tidak ada lainnya, hanya 3 dalam kehidupan. Baka beli dodok, beli ngadeg, ya, turun. Anak sing cengking. Salah satunya ketika kita terkonsentrasi mengingat Allah, maka selain Allah akan terlupakan. Kalau belum sampai ke tingkat itu, ada cara lain, yaitu dengan melakukan mencari kompensasi. Asal jangan obsesi. Kalau obsesi kan negatif. Obsesi. Supaya kita jangan ingat punya masalah, ya cobalah kita tekuni pekerjaan lain. Apa saja kesibukan kita lakukan, entah nyuci pakaian, menyetrika,
ngepel, ya, macul, apa saja. Sudah saya kerjaan, masih ingat juga berolahraga. Sekelengere, sepegele, masih berolahraga cek tasbih, miwilah tasbih. Pokoknya kita padatkan ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, maka dengan bekerja keras itu kita akan mendapatkan satu kelegaan, satu kenyamanan. Itu sangat mujarab sekali bahwa ya justru karena itu perlu ada kompensasi. Ya, kita berjuang dan ini perlu banyak latihan exercise juga. Karena memang tidak semua orang bisa melawan kesedihannya. Ya kan gitu, selalu membayang di pikiran itu. Melihat istrinya waktu melihat cekap. Kayak di mata be konggo ngandul be. Projotannya rabi kan melaskan gitu. Iya kenapa? Trauma kan berbulan-bulan sih gimana? Ya siapa lagi yang mau berupaya untuk mengatasi kalau bukan diri kita sendiri kan? Ya ada cara lain yaitu dengan cara kita dipadatkan hidup kita dengan kerja keras. Kompensasi, asal jangan obsesi. Kalau obsesi merugikan orang lain nantinya. Ya, itu salah satu mengalihkan perhatian. Kalau kita melihat perempuan seksi dan kita bersahwat, masa dibiarkan saja? Ya merem. Masih tetap terbayang luru larayam. Kelenan kupingnya. Angel temen sih. Iya kan, ayo. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Ya. Kita juga mungkin pernah satu ketika masuk ke ruang apa saja, perandang perinting rasa takut ada. Ya jangan diterusin, jangan mengada-ada. Lamun tiba-tiba jebol, anak mayit priben, weta mau dipisan kan iki. Masih mending gak anyur pisan, talat tulit nembang apa kayak itu. Salah satu hal mengalihkan perhatian. Iya. Dan nanti ketika kita sampai penat bekerja keras siang hari, percayalah, asal nempel be, endas ning bantal ke, les turu, beli susah ngopil tidur maning. Ya, ketika Anda ngedoyan makan, cek pasul mangatan ning sawah, entokakan tenagane kabeh. Insyaallah rabine sira ngirim sega rong eblek masyurug sira ke. Ya, jadi ini satu rumus dari sejak zaman dahulu, dari sejak zaman Imam Syafi'i sampai zamannya Dr. Dale Carnegie, bahwa untuk mendapatkan kedamaian kita sibukkan diri kita dengan kerja keras kita. Kata Imam Syafi'i, fansab fa inna ladzizal aishi fin nasab. Itu dalam bentuk syair panjangnya, safir tajid aiwadan aman tufariquhu fansab fa inna ladzizal aishi fin nasab. Bekerja keraslah karena dalam bekerja keras kita bisa merasakan lezatnya kehidupan ini. Jangan dikira orang nganggur, orang santai itu enak. Justru di dalam pengangguran, kesantaian ada satu penderitaan yang terselubung di dalam diri kita. Termasuk penyakit juga bermunculan semua. Dari kolesterolnya, kencing manisnya. Karena bagaimanapun tidak mungkin badan kita sehat kalau kita diam. Darah mengalir, jantung berdegup, paru kempes. Itu semuanya dibantu dengan kerja keras dan fisik. Daya itu persoalannya. Nah jadi artinya bahwa jangan kita menyerah, nggak bisa. Pernah nyoba belum? Coba aja dulu kapan cek pacul, iya kan? Bakawus macul wus masih yang berbahaya wus cek tas bae, hilelo sepagele, mau pirang atus sewu terserah. Takang esok beli turu mustahil beli turu mah, ngantel belikin ke. Tekan mustahil kalau kita bersungguh-sungguh. Makanya di situ ada usaha, kesungguhan kita. Kalau sudah mentok, ya Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, curahkan kesabaran kepada kami. Afrigh itu kosongkan, artinya lebih afragha yufragh law numplekah sampai saya balik ceponkah bakal miring arane mau sekedar ngucurahkan bakal diwalik arane ifragh artinya ditumpahkan. Rabbana afrigh alaina sabra. Jadi sabar itu ditumpahkan kepada kita. Artinya ya disederhanakan saja, ya Allah berilah kami kesabaran lah, begitu mungkin. Non? Peragat. Apa kon?
Farago. Oh ya Faragot, Faragat. Iya. Pinter juga kamu nih. Iya. Nah, saya kira demikian dan kita mesti mampu mensugesti diri kita sendiri. Karena kita harus mampu melakukan hipnoterapi kepada diri kita sendiri. Dan hipnotis itu bisa menjadi terapi dan banyak bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bis pernah belajar hipnotis dulu macam itu sih belajar apa banyak. Aduh.